Sutra Abadi Part 19. Edisi yang ke-271 hingga 285. Bersama suara serak, cerita berlanjut. Kembalinya Shen Yike akhirnya membuat Liu Jinghong merasa lega. Jadi pada kurun waktu berikutnya, mereka berlatih ilmu pedang di bawah bimbingan Jian Wudi, dan kekuatan mereka meningkat pesat. Dia telah mengalami transformasi lengkap dalam seni kendo dan telah membuat kemajuan pesat. Tidak hanya itu saja, mereka juga berlatih formasi pedang pembunuh dewa dan penghancur surga yang diajarkan oleh Jian Wudi. Begitu 9 pedang itu digabungkan, dipadukan dengan pedang ajaib di tangan Liu Jinghong, kekuatan serangannya langsung meningkat, dan bahkan Qin Shen yang menonton di samping pun merasa takjub. Bagaimana kabarmu? Apakah latihanmu berjalan dengan baik? Melihat dia begitu asyik menonton, Jian Wudi berkata dengan bangga. Itu sungguh bagus. Qin Shen mengangguk. Meskipun aku tidak tahu seperti apa duniamu, tetapi dengan serangkaian formasi pedang yang dapat membunuh para dewa dan menghancurkan surga, mereka seharusnya tidak memiliki saingan saat mereka berjalan di luar. Sambil meletakkan kedua tangannya di belakang punggungnya, Jian Wudi berkata dengan bangga. Setelah sekian tahun, pernahkah kamu berpikir untuk keluar dan melihatnya? Qin Shen bertanya dengan penuh minat. Aku memang ingin, tapi aku tidak ingin keluar dan mati. Jian Wudi berkata sambil merendahkan diri. Apakah itu benar-benar berbahaya? Qin Shen mengangkat alisnya. Ada pedang di luar sana. Selama aku pergi dari sini, pedang itu akan menyerangku sampai aku mati. Mengambil napas dalam-dalam, Jian Wudi berkata dengan perubahan hidup. Dengan kemampuanmu dalam ilmu pedang, kau tidak bisa menahannya. Qin Shen bertanya dengan curiga. Jian Wudi menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata dengan penuh emosi, selalu ada orang yang lebih baik darimu. Pedang itu diberkati dengan kekuatan hukum, dan itu melampaui kekuatan manusia. Apakah kamu punya ide? Bagaimana kalau kita bekerja sama dan mencobanya? Qin Shen menyeringai. Kau sungguh ingin membantuku? Jian Wudi menoleh dengan heran. Secercah cahaya melintas di mata kru itu, seolah penuh antisipasi. Sebenarnya aku ingin tahu pedang macam apa yang begitu kuat. Qin Shen berkata sinis. Bakatmu langka di dunia, kau tidak pernah tahu, mungkin keajaiban akan benar-benar terjadi. Kalau begitu aku akan menemanimu sebentar, terserah padamu. Ia yang biasanya selalu bebas dan santai, tiba-tiba menjadi tidak tenang, bahkan darah di sekujur badannya mendidih. Jadi setelah penjelasan singkat, keduanya bertukar pandang dan langsung terbang keluar diam-diam. Grogi. Terganggu, Jian Wudi merasa seolah-olah sedang menghadapi musuh yang kuat dan merasa lebih gugup dari sebelumnya. Tak lama kemudian, seperti dugaannya, sebilah pedang hijau datang bagaikan kilatan petir yang menyambar udara dan menghantam kepalanya. Ini dia. Setelah mencium bau kematian yang mengerikan, Jian Wudi segera menyerang dengan seluruh kekuatannya. Untuk sesaat, energi pedang di langit bagaikan badai yang menyapu, langsung menjerumuskan Jian Wudi ke dalam situasi yang tidak dapat diperbaiki. Meskipun Qin Shen cukup siap secara mental, tetapi dia tetap terkejut ketika dia benar-benar melihatnya dengan mata kepalanya sendiri. Yang membuatnya makin terkejut adalah, pedang itu sangat agresif. Bahkan Jian Wudi yang sudah sangat ahli dalam ilmu pedang pun tidak mampu mempertahankan diri dari serangan itu, bahkan ada kemungkinan dia akan terbunuh seketika sewaktu-waktu. Setelah beberapa ronde, Jian Wudi yang tak terkalahkan pun kalah telak. Dia berlumuran darah, pemandangan yang mengerikan. Tolong aku cepat. Melihat Qin Shen berdiri di sana seperti orang bodoh dan tidak bergerak, Jian Wudi, yang hendak kewalahan, mendesak dengan keras. Ini dia. Badan Qin Shen gemetar. Tak ada lagi keraguan saat ia segera melepaskan pedang pemecah keabadian, penghancuran besar dunia besar, dan tebasan pemusnahan kekacauan tanpa ragu. Dengan berkah kekuatan hukum, ilmu pedang Qin Shen tak terbendung dan dia dengan cepat menyelamatkan Jian Wudi. Namun, yang mencekik adalah dimanapun mereka bersembunyi, energi pedang yang tak berujung datang silih berganti, setiap gelombang lebih kuat dari yang sebelumnya, tanpa ada niat untuk berhenti sama sekali. Bisakah itu dipecahkan? Jian Wudi bertanya dengan terengah-engah, bergantian. Mengapa pedang ini diarahkan padamu? Qin Shen menjawab pertanyaan itu dengan tidak relevan. Ceritanya panjang, tetapi bukan di situ inti permasalahannya. Tugas yang paling mendesak adalah menemukan cara untuk menghancurkannya, desak Jian Wudi. Wus, saat dia berbicara,
Energi pedang yang mengerikan telah berubah menjadi tsunami, menghancurkannya dengan kekuatan yang luar biasa. Kita tidak bisa menghentikannya lagi. Ayo kembali. Di ambang hidup dan mati, Jian Wudi tanpa sadar meraih tangan Qin Shen dan melarikan diri kembali ke puncak Feilai. Dalam sekejap, segalanya kembali damai. Rasanya seperti tidak terjadi apa-apa. Sekarang, keduanya yang kembali dengan selamat tergeletak di tanah, terengah-engah. Apakah kamu baik-baik saja? Jian Wudi berkata dengan rasa takut yang masih tersisa. Kau belum menjawab pertanyaanku. Mengapa pedang itu diarahkan padamu? Qin Shen bertanya, nyaris tak bisa duduk. Ini, Jian Wudi sepertinya ingin mengatakan sesuatu namun menghentikannya. Qin Shen mulai mengetuk, orang yang mengikat bel itu pastilah orang yang bisa melepaskannya. Alasannya sederhana, jika aku ingin mendapatkan kembali kebebasanku, aku harus mengetahui masa lalumu. Mata Jian Wudi mengelak. Setelah berjuang cukup lama, akhirnya ia memberanikan diri untuk berkata, sebenarnya, tidak banyak yang bisa dikatakan. Dulu, aku melebih-lebihkan kemampuanku sendiri. Aku menjadi sombong setelah meraih beberapa prestasi kecil dalam ilmu pedang. Aku memprovokasi seseorang yang seharusnya tidak kuprovokasi, dan kemudian aku kalah dalam pertarungan pedang dengannya. Begitulah akhirnya aku. Ini hukuman, tapi juga pembalasan. Namun setelah bertahun-tahun, saya terperangkap di ruang sempit ini seperti seorang tahanan, tanpa kebebasan sama sekali. Saya telah mempelajari pelajaran yang pantas saya dapatkan, tetapi sekarang saatnya bagi saya untuk mendapatkan kembali kebebasan saya. Aku baru saja melihatnya dengan saksama. Pedang itu adalah pedang hukum. Pedang itu telah mengunci jiwamu dan tidak dapat dilawan oleh manusia, kecuali... Qin Shen ragu untuk berbicara. Kecuali apa? Jian Wudi bertanya cepat, seolah dia telah melihat cahaya. Kecuali ada harta karun kekacauan. Qin Shen berkata-kata demi kata. Harta karun tertinggi kekacauan. Jian Wudi tertegun sejenak, lalu berkata dengan perasaan kehilangan, jika memang begitu, aku khawatir hukumanku tidak akan pernah berakhir. Kenapa? Kamu kurang percaya padaku. Qin Shen berkata dengan bangga. Apa maksudmu? Apakah kamu memiliki harta karun kekacauan? Jian Wudi menyipitkan matanya dan melihat ke atas, merasa amat ketakutan. Sesaat mata yang memandangnya dipenuhi kengerian, dan mereka tidak percaya bahwa ini benar. Saya tidak. Qin Shen tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Mendengar ini, Jian Wudi melambaikan tangannya. Qin Shen kemudian menambahkan, tapi aku ditakdirkan untuk memilikinya. Itulah harta karun kekacauan. Bahkan jika kita melihat seluruh alam semesta prasejarah, hanya ada 3 dari mereka, dan mereka pada dasarnya hancur. Mustahil untuk mendapatkan harta karun kekacauan lagi. Jian Wudi berkata dengan suara keras. Jika tidak ada alam semesta Hong Huang, bagaimana dengan alam semesta Chaos dan alam semesta Hong Meng? Qin Shen berkata penuh arti. Hei, kamu benar-benar tahu tentang Hong Meng Universe dan Chaos Universe. Siapa kamu? Jian Wudi bertanya dengan kaget. Meskipun saya sudah lama menduga bahwa identitas Qin Shen tidak sederhana, saya masih terkejut ketika mendengar dia menyebutkan alam semesta Chaos dan alam semesta Hong Meng. Sekarang Jian Wudi benar-benar yakin bahwa Qin Shen jelas tidak sesederhana yang terlihat. Mungkin dia bukan dari dunia ini sama sekali. Tidak masalah siapa aku, tapi kalau suatu hari kau bisa mendapatkan kembali kebebasanmu, itu pasti ada hubungannya denganku. Qin Shen berkata dengan arogan. Saya serius. Suara Jian Wudi sedikit bergetar. Kata-kata seorang pria sejati sama berharganya dengan emas. Qin Shen berkata sambil tersenyum. Dalam sekejap mata, Qin Shen telah berlatih di puncak Feilai selama lebih dari 3 bulan. Selama kurun waktu ini, 6 manik asal yang telah diperolehnya disempurnakan lebih lanjut. Dapatkan pemahaman lebih dalam tentang Chaos Annihilation Slash dari Sword 3 dan jurus keempat dari Chaos Immortality Sutra. Latihan gilanya dalam mengolah akar roh kekacauan juga berhasil menembus 2 alam kecil secara berurutan, mencapai tingkat ke-9 dari rumah ungu, dan hanya selangkah lagi dari alam jiwa. Qin Shen khawatir karena dia tidak keluar selama 3 bulan. Jadi setelah memberi salam sederhana, dia membawa Lu Kexin keluar dari makam Hong Huang dan langsung menuju aula utama Wan Jianmen. Xiao Shen, itu benar-benar kamu. Penatua Zhou Wanxiang berjalan mendekat dengan ekspresi terkejut. Penatua Zhou, mengapa tidak ada seorang pun di aula? Di mana guru? Dan di mana Dewa Anggur?
Qin Shen bertanya dengan curiga. Tidak heran, kamu sudah menyendiri selama 3 bulan. Zhou Wanxiang menarik napas dalam-dalam dan menggelengkan kepalanya sedikit. Sekte Lianshan menyelenggarakan perang pembunuh iblis kedua, dan Dewa Anggur dan pemimpin sekte pergi ke sana. Tidak hanya itu, Penatua Xiao, Penatua Li, dan Penatua Yuan juga pergi ke sana. Kampanye pembunuhan iblis yang kedua. Qin Shen mengerutkan kening. Tidakkah kau pikir itu konyol? Zhou Wanxiang berkata sambil menggelengkan kepalanya. Apa yang terjadi? Mengapa ada pertempuran lain untuk membunuh iblis? Qin Shen bertanya dengan bingung. Alasannya sangat sederhana. Pertempuran terakhir melawan iblis adalah kekalahan total, yang sangat kontras dengan pertumpahan darah kita di Istana Taiji Negara Harimau. Sekte Dewa Pemurnian merasa bahwa mereka telah kehilangan muka, jadi mereka sengaja mengatur pertempuran kedua melawan iblis. Dibandingkan dengan yang pertama kali ini bahkan lebih dilebih-lebihkan. Untuk memastikan bahwa klan Sura dapat dikalahkan, para pemimpin sekte utama di 9 provinsi negara naga harus memimpin tim secara pribadi, dan lebih dari separuh tetua harus pergi. Tidak hanya itu, 2 dari para dewa yang tersebar juga harus pergi, jadi kepala sekte pergi, dan Dewa Anggur dan Tetua Li juga pergi. Kali ini sekte Lianshan serius. 3 raksasa, Liu Chanyang, Wei Jinglun, dan Cao Wuji, semuanya telah mengambil tindakan secara pribadi dan bertekad sepenuhnya untuk melakukan yang terbaik. Zhou Wanxiang berbicara dengan bebas, penuh emosi. Mereka benar-benar bersedia melakukan apapun untuk mencapai tujuan mereka. Apakah tidak ada yang meragukan mereka? Qin Shen berkata dengan marah. Bagaimana mungkin tidak ada? Sekte manapun yang memiliki pendapat berbeda ditekan oleh sekte Lianshan. Paling tidak, vitalitas mereka rusak parah, dan yang terburuk, sekte tersebut dimusnahkan. Bahkan lebih banyak sekte yang berani marah tetapi tidak bersuara. Zhou Wanxiang berkata dengan marah. Sudah berapa lama mereka pergi? Qin Shen bertanya. Mereka berangkat 3 hari lalu dan belum ada berita yang jelas, jawab Zhou Wanxiang. Alangkah hebatnya jika sekte Lianshan bisa menang kali ini. Jika mereka masih tidak bisa menang, masa-masa indah sekte Lianshan akan berakhir. Qin Shen mensibir. Liu Chanyang dan yang lainnya juga memahami kebenaran ini, jadi mereka telah mengirim hampir semua pasukan elit mereka dalam pertempuran ini, sepenuhnya mempertaruhkan nasib sekte Lianshan. Keberhasilan atau kegagalan bergantung pada satu gerakan ini. Zhou Wanxiang menyeringai. Apakah menurutmu pertempuran melawan iblis ini bisa mendapatkan hasil yang mereka inginkan? Qin Shen bertanya sambil tersenyum. Sulit untuk mengatakannya, meskipun kekalahan itu baik untuk sekte Wanjian kita, aku juga berharap mereka bisa menang. Lagi pula, kau tahu ambisi klan Sura. Kita tidak boleh memberi mereka kesempatan lagi untuk membalikkan keadaan. Zhou Wanxiang berkata dengan kejam, dengan tatapan tajam dan penuh niat membunuh terpancar di mata hitamnya. Dalam pertempuran ini, apakah Istana Taiji dan Sekte Jiuyu memberikan bantuan rahasia? Qin Shen bertanya dengan tenang. Sekte Jiuyu belum mengambil tindakan terbuka, tetapi ada banyak orang abadi yang ditempatkan di Pulau Neraka. Selama mereka bersedia, mereka dapat mengambil tindakan kapan saja, dan mereka adalah kekuatan yang sangat menakutkan. Adapun Istana Taiji, mereka telah mengambil tindakan. Zhou Wanxiang berkata jujur. Istana Taiji, beraninya mereka. Qin Shen berkata dengan geram, tatapan matanya yang hitam tampak seperti pembunuh. Itu cuma guguk. Mereka terbiasa mengingkari janji. Mereka tidak tahu malu dan tidak punya rasa malu, jadi tidak ada yang tidak bisa mereka lakukan. Zhou Wanxiang menjelaskan, tanpa merasa aneh sama sekali. Kalau begitu, apa yang perlu kita lakukan? Qin Shen bertanya sambil mengangguk dengan sungguh-sungguh. Tidak perlu. Tuan dan Dewa Anggur secara khusus mengingatkan kita sebelum mereka berpisah bahwa tidak seorang pun diizinkan untuk pergi membantu, tidak peduli apakah dia hidup atau mati. Tuan juga secara khusus mengatakan bahwa jika sesuatu terjadi padanya, posisi Tuan akan diwariskan kepadamu. Zhou Wanxiang berkata dengan serius. Benar-benar lelucon. Qin Shen terkejut. Ini adalah cincin giok milik guru, tanda kesetiaannya. Dengan ini, kamu dapat memimpin Sekte Wanjian. Simpan baik-baik. Zhou Wanxiang berkata dengan serius sambil mengeluarkan sebuah cincin dari tangannya dan menyerahkannya. Saya tidak akan menerima cincin giok ini, dan Tuan akan baik-baik saja.
Qin Shen berkata dengan tegas tanpa mengulurkan tangannya untuk mengambilnya. Saya juga berharap dia baik-baik saja, tetapi Anda harus menjaganya tetap sehat sampai dia kembali. Zhou Wanxiang berkata dengan keras kepala. Saya masih muda, bagaimana saya bisa bertanggung jawab atas cincin giok ini? Jangan bicara lagi, simpan saja. Qin Shen berkata dengan jelas. Baiklah, tidak apa-apa, asal kamu tahu tentang ini. Zhou Wanxiang mengangguk sedikit dan tidak mendesaknya lebih jauh. Jarang terlihat satu orang pun di sekitar, karena pada dasarnya semua orang telah memasuki formasi percepatan waktu 10 kali lipat. Jadi setelah bertukar pikiran sebentar, Qin Shen bertanya dengan penuh harap, 3 bulan telah berlalu dalam sekejap mata. Bagaimana kultivasimu selama ini? Berkatmu, meskipun baru 3 bulan, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa kekuatan keseluruhan Sekte Wanjian kita telah berlipat ganda. Meskipun tidak sebagus Sekte Lianshen, namun sudah sangat dekat. Zhou Wanxiang langsung berkata dengan bersemangat saat menyebutkan hal ini. 3 bulan di luar, dan mereka mengasingkan diri selama 30 bulan di dalam, yang berarti totalnya 2,5 tahun. Lumayan, Qin Shen mengangguk puas. Ngomong-ngomong, ada sesuatu yang perlu kukatakan padamu. Bukankah kau pernah membantu Yang Wanli dari Sekte Piao Miao mengatasi kesengsaraan sebelumnya? Setelah itu, mereka mengirim orang untuk mengirimkan sejumlah batu roh berkualitas tinggi, dan bahkan Yang Qingyun datang sendiri untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Namun, kau sedang menyendiri, jadi kami tidak mengganggumu. Zhou Wanxiang berkata dengan ringan. Sambil berbicara, dia mengeluarkan cincin penyimpanan dan menyerahkannya. Semua hadiah dari Sekte Piao Miao ada di dalamnya. Saya tidak menginginkan ini. Tolong bagikan kepada saudara-saudara senior dan junior saya. Batu-batu roh bermutu tinggi akan sangat bermanfaat bagi mereka. Saya harap batu-batu itu dapat membantu mereka mencapai terobosan secepat mungkin. Qin Shen berkata dengan tenang. Dengan inti bintang di tangannya, dia sama sekali tidak menganggap serius batu roh berkualitas tinggi itu, dan dia bahkan tidak punya keinginan untuk melihatnya. Ada lebih dari 10.000 batu roh kelas atas di sini. Apakah kamu yakin tidak menginginkannya? Zhou Wanxiang berkata dengan kaget. Qin Shen tersenyum dan menggelengkan kepalanya, lalu mengeluarkan inti bintang seukuran kepalan tangan dan berkata, ini adalah inti bintang. Energi spiritual yang terkandung di dalamnya setara dengan urat nadi naga. Jika Anda memasukkannya ke dalam formasi, itu akan memungkinkan praktisi untuk membuat kemajuan pesat dan tidak perlu lagi khawatir tentang kekurangan energi spiritual. Zhou Wanxiang tidak menganggapnya serius pada awalnya. Namun kemudian, ketika dia benar-benar memegang inti bintang itu erat-erat di tangannya dan merasakan kekuatan spiritual yang melonjak bagai alam semesta yang luas, dia menoleh dengan kaget. Bibirnya berkedut sedikit dan ekspresinya bersemangat. Saya ingin mengatakan sesuatu, tetapi saya tidak dapat mengatakannya. Baru setelah Qin Shen berbalik dan bersiap pergi, dia terbangun dari mimpinya. Dia segera mengejarnya dan bertanya dengan suara gemetar, aku pernah melihat inti bintang, tetapi ukurannya hanya sebesar kacang kedelai. Inti bintang seukuran kepalan tanganmu hanyalah raksasa. Benda yang sangat berharga dan menantang surga, apakah kau yakin ingin memberikannya kepadaku? Aku tidak akan memberikannya kepadamu, aku akan memberikannya kepada Wan Jianmen. Qin Shen tertawa santai, lalu berkata, kita tidak punya banyak waktu lagi, kita harus bangkit secepatnya. Pertama, kamu memenangkan kejuaraan kompetisi bela diri Jiushu, kemudian menemukan senjata ajaib yang tak terhitung jumlahnya di makam prasejarah, dan kemudian menyiapkan formasi percepatan waktu 10 kali lipat. Sekarang kamu memberikan kekuatan spiritual yang tak ada habisnya. Daripada mengatakan bahwa Wan Jianmen membuatmu, lebih baik mengatakan bahwa kamu membuat Wan Jianmen bangkit kembali. Merupakan kehormatan bagi kami untuk memilikimu, dan juga merupakan kehormatan bagi Wan Jianmen. Tangan Zhou Wanxiang yang memegang erat inti bintang terus bergetar. Rinciannya tidak jelas. Terlihat sekali dia sangat gembira, kaget, dan merasa senang luar biasa dalam lubuk hatinya. Jangan terlalu banyak berpikir, berlatihlah dengan giat. Qin Shen berkata dengan tenang. Setelah mengobrol sebentar, tepat saat dia hendak kembali melanjutkan retret dan latihannya, aliran cahaya jatuh di Gunung Kunsu seperti meteor. Itu Qian Kun, juru mudi menara Wanxiang. Dia tampak serius dan mengerutkan kening, dengan ekspresi pesimis. Setelah mereka bertemu, sebelum Qin Shen sempat membuka mulut untuk berbicara,
dia mengambil inisiatif untuk berbicara, aku baru saja mendapat kabar bahwa kamu menjadi sasaran ras darah. Klan darah. Apa yang terjadi? Mendengar ini, tetua Zhou Wanxiang menghirup udara dingin. Mereka datang untukmu. Qian Kun menatapnya dengan tatapan yang dalam. Upaya perburuan 3 bulan lalu gagal, tetapi tampaknya mereka masih bertekad untuk melakukan sesuatu yang jahat. Qin Shen berkata acuh tak acuh sambil tersenyum menghina. Mereka mungkin tahu bahwa semua tetua Wan Jianmen telah pergi, jadi mereka sangat tidak bermoral. Bagaimanapun, ini adalah kesempatan sekali seumur hidup untuk mengepung dan membunuh mereka, kata Qian Kun terus terang. Siapa dari klan vampir yang datang? Zhou Wanxiang bertanya dengan cemas. Sejumlah master inti termasuk Sue San Qian, Sue Wudao, Sue Jiuchong, Living Dead, dan Sue Jianhong semuanya telah muncul. Kekuatan mereka secara keseluruhan hanya lebih kuat daripada saat mereka disergap di Danau Yunmeng 3 bulan lalu. Qian Kun berkata seolah-olah dia mengenal mereka semua. Ini mengerikan. Ada ekspresi ngeri di mata hitamnya, dan Zhou Wanxiang jatuh ke dalam keputusasaan yang mendalam. Pemilik gedung itu sedang menyendiri. Aku sudah memberitahu para pemilik gedung Wanxiang di dekat situ untuk datang menolong kita. Namun, para vampir itu datang dan pergi begitu cepat kali ini. Aku khawatir mereka tidak akan sempat datang tepat waktu. Qian Kun berkata dengan khawatir. Xiao Shen, kamu duluan. Mendengar ini, Zhou Wanxiang segera mengambil keputusan. Kamu mau pergi kemana? Qin Shen bertanya dengan alis terangkat. Kita bisa pergi kemana saja, tapi kita tidak bisa tinggal di sini dan menunggu kematian. Zhou Wanxiang berkata dengan suara nyaring dan kuat. Apakah kalian kurang percaya padaku atau pada seluruh sekte Wanjian? Kita hanya kehilangan beberapa tetua, tetapi kekuatan kita secara keseluruhan masih ada. Selama para vampir berani datang, aku akan memastikan mereka tidak akan pernah kembali. Qin Shen berkata dengan acuh tak acuh. Jangan bercanda saat ini. Kamu adalah harapan sekte Wanjianku. Selama kamu masih di sini, fondasi sekte Wanjian akan tetap ada di sini. Semua orang bisa mendapat masalah, kecuali kamu. Zhou Wanxiang berkata tanpa bertanya. Dia merasa sangat gugup dan bingung harus berbuat apa. Kamu baru mengenalku beberapa hari, dan musuh sudah ada di gerbang. Apakah kamu pikir aku bercanda denganmu? Qin Shen bertanya dengan serius, menatapnya dalam-dalam. Tidak mungkin. Zhou Wanxiang menggelengkan kepalanya sedikit, lalu lanjut bertanya, dengan semua anggota klan darah elit keluar, apakah kamu yakin bisa mengurus mereka? Perang kedua melawan iblis telah dimulai. Menurutmu apa artinya bagi seluruh kerajaan naga dan Jiushu jika sekte Lianshen gagal lagi dan sekte Wanjian kita berhasil mengalahkan para vampir yang telah dipersiapkan dengan baik? Qin Shen menggoda. Itu artinya sekte Wanjian akan sepenuhnya menggantikan sekte Lianshen dan menjadi sekte terkuat di 9 provinsi negeri naga. Qian Kun berkata dengan suara keras tanpa menunggu Zhou Wanxiang menjawab. Mendengarmu mengatakan itu, darah di badanku mendidih. Zhou Wanxiang begitu gembira hingga dia tidak bisa berkata apa-apa. Menggantikan sekte Lianshen dan menjadi sekte paling kuat di 9 provinsi negara naga selalu menjadi tujuan mereka. Namun ketika momen itu hampir tiba, ia menjadi gelisah, tetapi, apakah ini mungkin? Semuanya tergantung pada usaha manusia. Setelah bertahun-tahun, inilah saatnya untuk menunjukkan kepada dunia kekuatan sejati sekte Wanjian kita. Qin Shen berkata dengan mendominasi. Setelah mengatakan itu, dia berjalan langsung menuju Menara Babel. Kamu mau pergi kemana? Zhou Wanxiang bertanya dengan keras. Jika vampir datang, kalian bertahanlah dulu, aku akan keluar secepatnya. Qin Shen berkata tanpa menoleh. Rasanya seperti aku akan menjadi saksi sejarah. Sungguh mengasyikkan. Menatap kepergian Qin Shen, wajah Qian Kun menampakkan ekspresi penuh harap. Apakah kau juga percaya bahwa sekte Wanjianku dapat menahan serangan para penguasa elit klan vampir? Zhou Wanxiang memandang dengan ekspresi rumit. Yang aku yakini bukanlah Wan Jianmen, tapi Qin Shen. Selama dia ada di sini, tidak ada yang mustahil. Qian Kun berkata dengan tatapan tegas di matanya. Semuanya sudah sampai pada titik ini, dan tidak ada jalan kembali. Saya berharap keajaiban akan terjadi. Sambil menarik napas dalam-dalam, Zhou Wanxiang berkata perlahan. Menghadapi musuh yang kuat, dia tidak berani berhenti.
Dia segera mengaktifkan formasi perlindungan Gunung Sekte Wanjian dan pergi ke tanah terlarang makam pedang untuk memanggil semua pengikut yang tengah mengasingkan diri dalam formasi percepatan waktu 10 kali lipat, siap untuk berangkat. Qin Shen kembali ke makam Hong Huang dan langsung menuju puncak Feilai. Setelah menyapa Jian Wudi sebentar, dia mengumpulkan Liu Jinghong dan 9 saudari senior serta memberitahu mereka dengan jujur tentang kesulitan yang akan dihadapi Wan Jianmen selanjutnya. Ketika Lin Ruxin mengetahui bahwa para tetua dengan pupil ungu dan perak, termasuk Sue Wudao dan Sue Sanqian, datang sendiri, dia menjadi gugup dan berkata, tanpa Dewa Anggur dan Tetua Liu, bagaimana kita bisa menghadapi monster-monster dari klan darah yang telah hidup selama puluhan ribu tahun? Benar sekali. Terlebih lagi, mereka datang dengan persiapan. Mereka tahu kami dalam kondisi terlemah. Menurut pendapatku, akan lebih baik bagi semua orang untuk mundur ke makam Hong Huang. Lagi pula, mereka tidak berani masuk dengan mudah. Liu Churan berkata tanpa pikir panjang. Semua orang sekaligus bicara tentang cara bersembunyi, dan tak seorang pun berniat untuk bertarung. Ketika melihat pemandangan ini, Jian Wudi yang berdiri diam di samping, menjadi pucat dan sangat tidak senang karenanya. Qin Shen melambaikan tangannya untuk memberi isyarat kepada semua orang agar diam, lalu bercanda, lagi pula, kalian telah berlatih dalam pengasingan di sini selama 3 bulan. Apakah kalian tidak percaya padaku, atau apakah kalian tidak percaya pada senior Jian? Ini, semua orang ragu untuk berbicara. Master Liu Jinghong berdiri dengan tenang, saya yakin. Formasi pedang penghancur langit pembunuh dewa dapat membunuh orang dengan segala cara. Tidak peduli siapa penyerangnya, begitu dia terjebak dalam formasi pedang, dia akan dibunuh tanpa ampun. Tidak mengecewakan, setidaknya ada seseorang yang berbicara bahasa manusia. Mendengar ini, Jian Wudi akhirnya tersenyum lega. Senior, kami baru berlatih denganmu selama 3 bulan. Musuh berikutnya yang akan kami hadapi adalah raksasa-raksasa super dari alam abadi tersebar, dan masing-masing dari mereka adalah monster tua yang telah hidup selama puluhan ribu tahun. Apakah kamu yakin bisa menghadapi mereka hanya dengan keterampilan pedang ini? Mengapa aku masih sedikit tidak percaya diri? Lagu Yiren tersenyum. Jangan mendorong orang lain menjadi lebih ambisius dan menghancurkan gengsi Anda sendiri. Apa itu puluhan ribu tahun? Teknik pedang yang kuajarkan kepadamu telah diasah selama jutaan tahun, dan hampir tidak ada kekurangannya. Terutama formasi pedang pembunuh dewa dan penghancur surga. Begitu formasi ini dikerahkan, belum lagi mereka, bahkan jika Dewa Emas Daluo datang, badan dan jiwanya akan hancur. Kata Jian Wudi dengan nada mendominasi. Sebagai pencipta formasi pedang harian para dewa, dia tahu betapa mengerikannya formasi pedang ini dan tidak ada orang biasa yang dapat menandinginya. Menurutmu, mereka datang ke sini hanya untuk mencari kematian. Apakah kita mampu membunuh mereka semua? Lu Kexin yang sedari tadi terdiam, bertanya dengan ekspresi terharu. Itu sangat mungkin. Namun sayang sekali kamu masih belum bisa sepenuhnya mempraktikkan formasi pedang pembunuh dewa dan penghancur surga. Untungnya, itu sudah lebih dari cukup untuk menghadapinya. Jian Wudi berkata dengan santai. Kita tidak bisa menunda lebih lama lagi. Kita harus segera ke sana. Qin Shen mendesak. Silakan, aku akan menunggumu di sini untuk kepulanganmu yang penuh kemenangan. Jian Wudi berkata dengan acuh tak acuh, sambil melambaikan tangannya. Shen Yike menggendong bayi itu di tangannya, berdiri di sana dengan linglung tanpa pergi. Jian Wudi mengerti apa yang dia maksud. Dia segera melangkah maju dan berkata, kamu bisa pergi tanpa khawatir, biarkan anak ini tinggal bersamaku. Terima kasih, senior. Shen Yike sangat gembira. Serahkan saja anak itu padanya, jangan khawatir. Setelah menjelaskan semuanya, semua orang meninggalkan puncak Feilai di bawah kepemimpinan Qin Shen. Perkataan Jian Wudi barusan membuat mereka merasa yakin. Jadi pada saat itu mereka bagaikan master yang turun gunung dengan kemampuan bela diri yang tiada taraf. Sekalipun mereka akan berhadapan dengan penguasa klan vampir, mereka tidak takut sama sekali, malah penuh dengan antisipasi. Adik junior, apakah menurutmu apa yang dikatakan senior Jian itu benar? Aku hanya memiliki tingkat kultivasi di alam Shenzang sekarang. Apakah aku benar-benar bisa menghadapi para tetua dari klan darah? Kakak keempat Ling Ziki bertanya dengan penuh semangat. Dibandingkan dengan 3 bulan lalu, pencapaianmu dalam ilmu pedang telah berubah.
Aku tidak berani mengatakan bahwa aku benar-benar yakin untuk berhadapan dengan tetua klan darah, tetapi seharusnya tidak terlalu jauh tertinggal. Qin Shen menjawab. Mendengarmu mengatakan itu, aku jadi tidak sabar untuk bertarung dengannya. Kakak senior ke-6 Zhou Xiaoxiao berkata dengan penuh harap. Semua orang ngobrol sambil terbang. Anda dan saya berbicara pada saat yang sama, tanpa rasa urgensi sama sekali. Tepat saat dia hendak terbang keluar dari makam kuno, Lu Kexin yang terbang dengan kecepatan penuh tiba-tiba berhenti. Ada apa denganmu? Qin Shen berbalik dan bertanya dengan cepat. Pedang emas. Aku merasakan panggilan pedang emas. Suara Lu Kexin sedikit bergetar karena kegembiraan. Kamu datang di waktu yang tepat. Qin Shen menjadi bingung. Lagi pula, musuh sudah berada di gerbang kota, dan mereka tidak punya waktu untuk memedulikan apa yang disebut pedang emas. Tetapi jika mereka melewatkan kesempatan ini, tidak akan mudah untuk menemukan pedang emas itu di masa mendatang. Lagi pula, mereka sudah mencoba sejak lama, tetapi tidak punya petunjuk. Liu Jinghong mungkin tahu apa yang sedang terjadi. Setelah berpikir sejenak, dia berkata terus terang, baiklah, kalian berdua pergi mencari pedang emas itu terlebih dahulu. Kami akan keluar untuk menghadapi para vampir. Kalian hanya perlu keluar dan menemui kami sesegera mungkin. Tidak, kita masih belum tahu apa yang terjadi dengan pedang emas itu. Selain itu, kita hanya bisa melepaskan kemampuan tempur terkuat jika kita bergabung untuk membentuk formasi pedang pembunuh dewa penghancur surga. Formasi itu tidak akan lengkap tanpaku, jadi mari kita tunda pencarian pedang emas itu untuk nanti. Prioritas kita yang paling mendesak adalah menghadapi para vampir. Lu Kexin berkata dengan tegas. Aku ingat kamu sudah lama mencari tapi tidak menemukan petunjuk apapun. Jika kamu melewatkan kesempatan ini, kamu tidak akan punya kesempatan untuk menemukannya lagi. Xiao Shen, bawa dia ke sana dengan cepat. Liu Jinghong berkata dengan keras kepala. Baiklah, ayo kita ke sana secepatnya. Qin Shen berkata tanpa penundaan. Jadi, semua orang menempuh jalannya masing-masing. 9 guru dan murid, yang dipimpin oleh Liu Jinghong, segera bergegas kembali. Qin Shen dan Lu Kexin tinggal untuk mencari pedang emas. Tidak akan terjadi apa-apa, kan? Sambil menoleh ke arah mereka pergi, Lu Kexin berkata dengan cemas. Jadi, kita harus kembali secepatnya. Qin Shen berkata dengan tenang. Jika terjadi sesuatu pada guru dan kakak senior, aku tidak akan pernah bisa memaafkan diriku sendiri. Lu Kexin berkata terus terang sambil menggigit bibirnya. Di mana pedang emasnya? Qin Shen bertanya dengan tenang. 50 mil jauhnya ke arah barat daya. Lu Kexin berseru. Ayo cepat, kita masih harus tepat waktu. Qin Shen mendesak. 50 mil daratan hanyalah sekejap mata bagi mereka. Meski begitu, agar dapat sampai di sana secepat mungkin, Qin Shen mempercepat formasinya 10 kali lipat, berusaha untuk tiba secepat mungkin. Setelah beberapa saat bernapas, mereka tiba di tempat tujuan. Lu Kexin melihat sekelilingnya dengan saksama, lalu berkata dengan yakin, dekat sekali. Kamu adalah badan suci 5 elemen, kamu seharusnya dapat mengunci lokasi tertentu, cobalah sekarang. Qin Shen memberi semangat. Lu Kexin segera tenang. Pada saat ini, dia memejamkan matanya sedikit, pikirannya mengembara menjauh dari dunia, dan indera keilahiannya yang kuat mengunci semua hal dalam radius 10.000 meter. Pada saat ini, setiap gerakan di sekitarnya tidak dapat luput dari perhatiannya, bahkan semut yang bergerak dan debu yang jatuh ke tanah pun dapat ditangkapnya dengan jelas. Setelah beberapa kali menarik napas, dia tiba-tiba membuka matanya. Dia menunjuk ke sebuah kuburan peti jenazah yang berjarak 200 meter dan berkata dengan yakin, itu di sana. Pergi dan lihatlah. Qin Shen mendekat bagaikan kilat. Tak lama kemudian, mereka sampai di peti Mahtei dan kuburan. Aku yakin itu ada di dalam. Melihat makam yang sudah begitu dekat, darah Lu Kexin mulai mendidih. Lalu mengapa kamu ragu-ragu? Qin Shen yang khawatir Wan Jianmen mungkin mengalami kecelakaan, bertindak tegas dengan hati cemas. Dia segera mengayunkan pedangnya dengan dahsyat dan membelah makam itu menjadi 2. Saat makam kuno itu terbelah, aliran cahaya menerobos udara dan menyambar keluar bagai kilat. Apa itu? Lu Kexin bertanya dengan heran. Itu adalah jiwa yang tersisa. Qin Shen berkata tanpa ragu-ragu. Ah, bagaimana mungkin ada jiwa di sini? Lu Kexin bertanya dengan heran. Ada banyak hal aneh di dunia. Qin Shen berkata tidak setuju.
Lu Kexin menenangkan pikirannya dan segera melihat ke dalam makam kuno itu. Ketika dia benar-benar melihat tumpukan benda bercahaya warna-warni yang tampak seperti pasir hisap, sebelum dia bisa mengatakan apapun, Qin Shen berkata dengan tiba-tiba, itu sebenarnya adalah emas asli dari Great Desolation. Ya, benar, ini adalah pedang emas di antara badan pedang 5 elemen. Lu Kexin menoleh dengan ekspresi terharu dan berkata dengan gembira. Waktu hampir habis. Lu Kexin melihat sekilas untuk memastikan tidak ada bahaya lalu mengambil tindakan. Karena ia memiliki pengalaman dalam memurnikan air berat 1 yuan, sirang 9 hari, api purba, dan kayu fusang 9 naga. Baginya, tidak akan terlalu sulit untuk menaklukkan emas asli dunia purba. Namun, dia menemui banyak kesulitan saat dia benar-benar mengambil tindakan. Seberapa keras pun ia berusaha, ia tak akan pernah bisa mendapatkan pengakuan dari emas asli dunia purba. Aneh, bagaimana ini bisa terjadi? Setelah beberapa kali mencoba dan semuanya berakhir dengan kegagalan, Lu Kexin tampak bingung. Itu milik seseorang. Qin Shen yang menonton dari samping, melihat petunjuk itu sekilas. Mustahil. Lu Kexin terkejut. Ini juga alasannya mengapa ia ada di sini dan Anda tidak akan pernah dapat menemukannya. Qin Shen berbicara dengan bebas. Maksudmu, jiwa yang lolos tadi kemungkinan besar adalah pemiliknya. Lu Kexin membuat tebakan yang berani. Mungkin. Qin Shen mengangguk sedikit. Dengan kata lain, jika aku ingin menaklukkan emas primordial ini, aku harus terlebih dahulu menemukan Yuan Shen itu dan membunuhnya. Jika tidak, aku tidak akan dapat menaklukkannya bahkan jika dia sudah dekat. Namun, makam primordial begitu besar, di mana aku dapat menemukannya? Lu Kexin tampak tertekan. Saya terlalu ceroboh pada awalnya. Kalau saja aku bisa menghentikan jiwa itu tepat waktu, mungkin segalanya tidak akan jadi begitu menyusahkan. Itu hanyalah jiwa yang mengembara. Ia tidak bisa pergi terlalu jauh tanpa inangnya. Aku akan pergi dan mengambilnya kembali sekarang. Qin Shen berkata dengan tegas. Maka dengan diberikannya perintah, api hantu Netherworld dan api langit pembakar kekacauan seakan segera menerima perintah, dan bagaikan 2 naga dewa, mereka mengikuti arahan jiwa yang melarikan diri itu. Selama 3 bulan terakhir, akar roh kekacauan telah memenuhi harapan semua orang dan berhasil memurnikan api langit pembakar kekacauan. Namun ada pula yang menyesal, air sejati Xuanming tidak pernah bisa ditundukkan. Apakah mereka baik-baik saja? Lu Kexin bertanya dengan cemas sambil melihat 2 api aneh itu berkobar. Itu bukan masalah besar, kita tunggu saja. Qin Shen berkata dengan percaya diri. Dengan musuh yang kuat di depan mata, kita tidak bisa berlama-lama di sini, mengapa kita tidak keluar terlebih dahulu? Lu Kexin berkata dengan cemas, khawatir sekte Wanjian akan dibantai. Dengan tangan di belakang punggungnya, Qin Shen tetap tidak bergerak. Tepat saat Lu Kexin mondar-mandir seperti semut di panci panas, Qin Shen menyeringai dan berkata, aku datang. Apa yang akan datang? Lu Kexin segera menoleh. Saya melihat seberkas cahaya datang tiba-tiba seperti kilat, dengan kecepatan yang amat cepat. Itulah jiwa yang baru saja melarikan diri. Tidak jauh di belakangnya ada Netherworld Ghostfire dan Chaos Burning Skyflame. Keduanya menyerang dari kedua sisi, bekerja sama dengan sempurna, dan dengan gila-gilaan mengejar jiwa tersebut. Apa yang harus saya lakukan? Lu Kexin sangat gugup sehingga dia tidak tahu harus berbuat apa. Bunuh saja, Qin Shen berkata dengan kejam. Saat berikutnya, setelah menerima perintah, Lu Kexin dengan tegas mengorbankan pedang air berat Yi Yuan, pedang Jiutian Sirang, pedang api Hong Huang Wanji, dan pedang kayu Jiulong Fusang. Mereka berbaris tinggi di atas kepala Anda, siap menyerang kapan saja. Ada musuh yang kuat di depan dan belakang, dan pengejar di belakang. Pada saat ini, jiwa berada dalam posisi pasif. Tidak ada jalan untuk melarikan diri atau bersembunyi, tidak ada tempat untuk pergi. Membunuh. Lu Kexin tegas dalam membunuh. Dalam sekejap, 4 pedang pendek menerobos udara dan menyapu jiwa itu dengan ganas. Hampir pada saat yang sama, api hantu Netherworld dan api langit pembakar kekacauan juga menyerang dengan panik, menyebabkan jiwa itu hancur. Di ambang kehidupan dan kematian, jiwa melesat menjadi emas asli zaman dahulu kala bagai kilat. Ini, wajah Lu Kexin menjadi pucat. Dengan tergesa-gesa, dia dengan tegas menggunakan api besar malapetaka abadi untuk membakar mereka semua, dan bersumpah untuk membunuh mereka semua. Namun, yang mengejutkan adalah bahwa setelah beberapa tarikan napas,
api yang berkobar di dunia prasejarah itu berangsur-angsur padam. Dia berhenti atas inisiatifnya sendiri. Ada apa? Qin Shen bertanya dengan curiga. Jiwa itu menghubungiku. Ia dengan sukarela menyerahkan emas asli dari zaman kuno dan menjadi roh pedang dari pedang emas. Prasyaratnya adalah aku tidak membunuhnya. Lu Kexin menjawab sambil menoleh. Merupakan pilihan yang baik untuk mendapatkan yang terbaik dari kedua dunia. Qin Shen mengangguk setuju. Langkah berikutnya akan datang secara alami. Lu Kexin dengan mudah mengambil emas asal-usul primordial untuk dirinya sendiri. Tentu saja, jika Anda ingin memperbaikinya sepenuhnya, akan butuh waktu yang cukup lama untuk menyelesaikannya, dan itu jelas bukan sesuatu yang dapat dilakukan dalam semalam. Dikatakan bahwa Liu Jinghong memimpin Lin Ruxin, Liu Churan dan yang lainnya untuk keluar dari makam kuno sesegera mungkin. Meskipun mereka cukup siap secara mental, mereka tetap terkejut ketika melihat banyaknya vampir yang menyerbu dan membunuh orang-orang tanpa henti di Gunung Kunsu. Berapa banyak vampir yang datang kali ini? Song Yiren berkata dengan wajah pucat. Gunung Kunsu adalah garis pertahanan kita. Kita tidak punya cara untuk mundur. Kita hanya bisa berjuang dengan nyawa kita. Pedang di tangannya berdenting, dan Liu Jinghong berkata dengan penuh semangat juang. Begitu dia selesai berbicara, dia bergegas keluar lebih dulu. Dalam 3 bulan terakhir, kultivasinya telah meningkat pesat, terutama prestasinya dalam kendo telah berubah. Pada saat ini, dia memegang pedang ajaib untuk membunuh para dewa dan Buddha, dan dia tak terkalahkan. Para vampir yang menyerbu masuk seringkali terpotong menjadi 2 oleh energi pedang yang mengerikan sebelum mereka bisa mendekat. Itu sungguh mengerikan. Melihat kejadian ini, tetua Zhou Wanxiang yang tengah berjuang dalam pertarungan pun merasa kagum dan segera mendekat serta bertanya, "Adik perempuan, baru 3 bulan kita tidak berjumpa, kenapa ilmu pedangmu sudah menjadi sekuat ini?" "Apakah ada?" Liu Jinghong berkata dengan tenang. "Dibandingkan 3 bulan lalu, kamu sekarang telah menjadi ahli ilmu pedang. Tidak ada yang bisa menahan kekuatanmu." Zhou Wanxiang berkata dengan marah. "Kamu masih ingin menggodaku saat ini? Apa yang terjadi sekarang?" Liu Jinghong bertanya dengan tidak senang. Kelompok darah telah keluar dengan kekuatan penuh. Kali ini mereka bertekad untuk membantai Sekte Wanjian. Kita hampir tidak bisa menghentikan mereka. Zhou Wanxiang membalas sambil membunuh semua orang dengan pedang di tangan. Dia melirik sekelilingnya dan tidak melihat Qin Shen, jadi dia bertanya cepat, "Di mana Xiao Shen?" Dia dan Kexin menemui beberapa masalah di sana dan segera keluar. Jawab Liu Jinghong. "Saya masih mengandalkan dia untuk keluar dan membalikkan keadaan." Zhou Wanxiang menjadi gugup tanpa alasan. Mendengar ini, Liu Jinghong menjadi geram saat melihat para vampir menyerbu ke arahnya seperti serigala yang haus darah. Seketika terdengar suara gemuruh, bentuk formasi. Saat berikutnya, Lin Ruxin, Liu Churan dan lainnya yang menerima perintah dengan cepat berkumpul. Sebelum para vampir bisa bereaksi terhadap apa yang terjadi, mereka membentuk formasi pedang yang tidak dapat ditembus dan menyerbu ke depan seperti tsunami. Wus! Setelah gelombang sapuan, sekitar 20 penguasa vampir semuanya tertusuk saringan oleh energi pedang tajam bahkan sebelum mereka sempat mendekat, dan langsung mati di tempat. Zhou Wanxiang tercengang saat melihat pemandangan ini. "Sekalipun aku sudah siap secara mental, aku tetap terkejut dari lubuk hatiku setelah benar-benar melihatnya. Formasi pedang ini sama sekali bukan milik Sekte Wanjian. Hal ini tidak pernah terdengar dalam sejarah benua Yuanwu atau bahkan seluruh Yuanxing." Pembantaian berdarah tersebut juga menggemparkan sesepuh vampir Sue Sanqian yang berdiri di dekatnya. Seketika ia mendekat bagaikan hantu dan mengayunkan pedangnya, memaksa Liu Jinghong dan yang lainnya mundur tergesa-gesa. Seperti yang diharapkan dari Sekte Wanjian, yang didirikan atas dasar pedang. "Aku tidak menyangka kau memiliki ilmu pedang yang begitu kuat. Aku meremehkanmu." Sue Sanqian memuji dengan murah hati. "Bentuk formasi," Liu Jinghong berkata dengan tegas. Saat berikutnya, 9 wanita yang dipimpinnya menjebaknya dalam formasi pedang pembunuh dewa dan penghancur surga. Inilah momen yang telah aku tunggu-tunggu. Sekalipun Sue Sanqian adalah sesepuh vampir dengan pupil berwarna ungu dan perak, dia akan mati begitu terjebak dalam formasi ini. Dikatakan bahwa Sue Sanqian, yang mengandalkan pengalamannya selama puluhan ribu tahun, bersikap sombong dan sama sekali tidak menganggap serius Jian Jinghong dan yang lainnya.
Sekalipun saat ini dia terjebak oleh formasi pedang penghancur surga pembunuh dewa, dia tetap bersikap arogan dan tidak menganggapnya serius sama sekali. Namun tak lama kemudian, ketika energi pedang yang mengerikan datang silih berganti, dia tak mampu melarikan diri dan menyadari ada sesuatu yang salah. Tidak, aku sangat memahami ilmu pedang sekte Wanjianmu. Ini sama sekali bukan ilmu pedang Gunung Kunsu. Sue Sanqian mencium aura pembunuh dan menyadari ada sesuatu yang salah. Untuk sesaat, dia berjuang mahtei-mahteihan dan menyerang dengan sekuat tenaga, mencoba melepaskan diri dari formasi pedang. Namun, ini adalah formasi pedang yang dibuat oleh Jian Wudi sendiri. Membunuh Golden Immortal bukanlah masalah sama sekali. Bagaimana seekor semut seperti Sue Sanqian bisa lolos darinya? Akibatnya, ia gagal menembus formasi tersebut dan diserang satu persatu. Pertahanan yang tampaknya tak tertembus itu dihancurkan oleh energi pedang yang kuat dan tidak dapat bertahan sama sekali. Apakah kamu sumber kepercayaan Xiao Shen? Tapi formasi pedangmu terlalu mengerikan. Bahkan bisa menjebak Sue Sanqian dengan pupil ungu dan perak. Zhou Wanxiang membungkuk memberi hormat, benar-benar tercengang. Jika mereka berani menyerang Wan Jianmen, mereka harus membayar harganya. Liu Jinghong berkata dengan tegas. Sejujurnya, dia juga takjub. Lagi pula, ini adalah pertama kalinya mereka bekerja sama untuk melakukan formasi pedang pembunuh dewa dan penghancur surga. Meskipun mereka telah siap secara mental sebelum ini, mereka masih terkejut dari lubuk hati mereka ketika melihat Sue Sanqian dari Sansi gugup mudah terjebak, sedemikian rupa sehingga darah di badan mereka hampir mendidih. Nada bicaramu sangat keras. Aku ingin melihat formasi pedang seperti apa yang kau miliki. Setelah menyaksikan Sue Sanqian terjebak, Sue Jiuchong menjadi marah. Jadi sebelum Liu Jinghong, Ling Ziki dan yang lainnya bisa bereaksi terhadap apa yang terjadi, dia bergegas masuk seperti kilatan petir. Bisakah formasi pedang ini menjebak dua tetua vampir pada saat yang sama? Zhou Wanxiang menjadi gugup. Jika ada satu yang datang, bunuh satu. Jika ada dua yang datang, bunuh sepasang. Tidak ada yang mustahil, Liu Jinghong berkata dengan percaya diri. Segera setelah itu, Sue Jianhong dan puluhan vampir lainnya datang satu demi satu. Yang mengejutkan adalah formasi pedang pembunuh dewa penghancur langit itu sekokoh batu, tidak ada tanda-tanda runtuh sama sekali. Melihat hampir setengah dari para penguasa klan darah terperangkap dalam formasi pedang, Penatua Sue Wudao tidak tahan lagi dan mengubah dirinya menjadi aliran cahaya dan mendekat. Dari mana kamu mendapatkan formasi pedang ini? Mungkinkah itu dari makam kuno? Sue Wudao bertanya dengan wajah muram. Berdasarkan pengalaman mereka, Sekte Wanjian seperti keberadaan yang transparan dan tidak memiliki formasi pedang yang kuat sama sekali. Sekarang setelah ditata, kita hanya dapat berasumsi bahwa itu ditemukan di makam prasejarah. Kamu tahu terlalu banyak, Liu Jinghong mensibir. Setelah dia selesai bicara, sebelum Sue Wudao bisa menghindar, formasi pedang pembunuh dewa penghancur langit tampak memiliki kehidupannya sendiri. Ia mengubah energi pedang tak kasat mata menjadi tangan raksasa dan dengan paksa menjebaknya di dalam. Tidak mau, Sue Wudao hanya sempat berteriak sebelum dia menghilang. Pada titik ini, hampir 2/3 penguasa klan darah terperangkap dalam formasi pedang. Para vampir yang tersisa kesulitan untuk bergerak maju saat menghadapi serangan balik gila-gilaan dari Sekte Wanjian dan mereka dikepung dan dibantai satu persatu. Kalian, Sekte Wanjian, bersembunyi dengan sangat baik. Aku yakin, dia mampu menghadapi para vampir yang menyerang hanya dengan formasi pedang. Akhirnya aku mengerti mengapa Qin Shen begitu percaya diri. Qian Kun, juru mudi menara Wanxiang, sangat terkejut dan sepenuhnya yakin. Di sisi lain, Zhou Wanxiang, memegang erat pedang yang berlumuran darah di tangan kanannya, merasa sangat bersyukur. Namun, dalam hatinya dia tahu bahwa seperangkat ilmu pedang ini sama sekali bukan milik Sekte Wanjian, setidaknya dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Seperti kata pepatah, kekalahan ibarat gunung yang runtuh. Ketika para tetua termasuk Sue Sanqian, Sue Wudao, Sue Jiuchong dan yang lainnya terperangkap dalam formasi pedang satu demi satu dan hidup serta mati mereka tidak diketahui, klan darah itu pun hancur. Tampaknya semua sisa-sisanya akan musnah. Tiba-tiba, dalam kegelapan, sesosok badan berwarna putih berjalan ke arah mereka dengan langkah anggun. Ketika Zhou Wanxiang melihat orang itu datang, dia sedikit terkejut, lalu dia sangat terkejut dan bertanya, Yang Yao.
Bukankah kamu ditangkap oleh klan darah? Mengapa kamu ada di sini? Jangan konyol. Dia bukan lagi Yang Yao. Dia telah dirasuki oleh seorang ahli vampir. Qian Kun berkata tajam. Lalu siapa dia sekarang? Zhou Wanxiang bertanya seolah-olah dia sedang menghadapi musuh yang tangguh. Pedang di tangannya berkilauan dengan cahaya dingin. Red Rouge, Ratu Darah dari klan vampir. Seperti yang diharapkan dari gedung Wanxiang yang menyeluruh, Qian Kun berkata tanpa berpikir. Itu hanya hal sepele. Aku sebenarnya ingin melihat apakah formasi pedang ini bisa menjebakku. Hong Yanzi berkata dengan nada menghina. Saat dia menyelesaikan kata-katanya, dia melangkah ke formasi pedang di bawah tatapan mata Zhou Wanxiang dan Qian Kun yang tercengang. Apakah menurutmu formasi pedang ini dapat menjebaknya? Qian Kun bertanya sambil tersenyum. Bagaimana saya tahu? Zhou Wanxiang berkata tanpa berpikir. Ini adalah formasi pedang sekte Wanjianmu, bagaimana mungkin kau tidak mengetahuinya? Qian Kun menyeringai. Saya, Zhou Wanxiang terdiam. Tepat saat mereka berdua tengah berspekulasi, tiba-tiba formasi pedang itu menjadi kacau. Lalu terjadilah ledakan keras, dan tenaga pedang yang tak kasat mata itu langsung terhempas. Pada saat yang sama, para penguasa klan darah yang terjebak dalam formasi pedang juga mendapatkan kembali kebebasan mereka. Namun dibandingkan sebelumnya, Sue Sanqian, Sue Wudao dan yang lainnya semuanya dipenuhi memar dan darah, tampak mengerikan. Guru, bagaimana ini bisa terjadi? Formasi pedang hancur, dan Zhou Xiaoxiao bertanya dengan panik. Kita belum sepenuhnya mempraktikkan formasi pedang pembunuh dewa penghancur surga ini. Formasi ini belum lengkap, jadi tidak sulit untuk memahami bagaimana formasi ini bisa rusak. Terlebih lagi, kita masih kehilangan satu bagian. Liu Jinghong menganalisis dengan cermat. Maksudmu, adik junior tidak ada di sini? Song Yiren berkata dengan lega. Benar sekali, tanpa dia, formasi pedang itu akan memiliki kekurangan. Namun, meski begitu, aku tetap sangat puas dengan kekuatan formasi pedang itu. Liu Jinghong berkata dengan lega. Kami hampir berhasil memusnahkan mereka. Ling Ziki berkata dengan ekspresi terharu. Tetapi pada saat ini, kawanan vampir di seberang tampak murka, mereka semua memamerkan taringnya, siap menerkam kapan saja. Bunuh mereka semua, jangan biarkan seorang pun hidup. Ratu Darah Hong Yanzi meraung dengan marah. Dalam sekejap, para penguasa klan darah menyerbu bagaikan harimau yang turun dari gunung, mengabaikan luka-luka mereka sendiri dan bertarung dengan ganas. Apakah itu dia, Yang Yao? Shen Yike terkejut saat melihat warna merah darah. Bukankah dia ditangkap oleh para vampir? Bagaimana dia bisa muncul di sini? Liu Jinghong juga mengerutkan kening. Adik perempuan, Kapten Qian baru saja mengatakan bahwa dia telah dirasuki oleh Ratu Darah. Sekarang bukan Yang Yao, tetapi Hong Yanzi. Hati-hati, Zhou Wanxiang mengingatkan dengan cepat. Ini benar-benar takdir, Liu Jinghong berkata dengan marah. Dalam pertempuran ini, semua penguasa vampir keluar. Terutama setelah menerima perintah dari Ratu Darah Hong Yanzi, mereka bertingkah seperti serigala dan harimau, menyebabkan pertahanan Wanjianmen runtuh seketika, dan mereka sama sekali tidak mampu menahan serangan ganas mereka. Liu Jinghong, Lin Ruxin dan lainnya menjadi sasaran. Sue Sanqian, Sue Wudao, Sue Jiuchong dan para tetua klan darah lainnya secara pribadi mengambil tindakan dan tidak memberi mereka kesempatan untuk membentuk formasi lagi. Setelah beberapa putaran, Sekte Wanjian dikalahkan sepenuhnya dan berada dalam situasi yang genting. Hidup atau mati, bahaya sudah di depan mata. Terutama Liu Churan, Ling Ziki dan yang lainnya, yang dipenuhi luka-luka di bawah serangan gila Sue Wudao dan Sue Jiuchong, dan berisiko dibunuh kapan saja. Mengapa Xiao Shen belum keluar? Zhou Wanxiang, yang sedang berjuang untuk bertahan, berkata dengan cemas. Dia pergi mencari pedang emas bersama Kesin, dan dia tahu situasi di luar. Secara logika, dia seharusnya keluar. Jawab Liu Jinghong. Jika dia tidak segera keluar, semuanya akan terlambat. Zhou Wanxiang berkata dengan wajah pucat. Meskipun Qin Shen berbakat dan memiliki kemampuan untuk membalikkan keadaan, bagaimanapun juga, kultivasinya terbatas. Terlalu berisiko bagimu untuk menaruh semua harapanmu padanya. Qian Kun berkata terus terang. Siapa yang bilang kalau kita menaruh semua harapan kita padanya? Liu Jinghong bertanya dengan arogan. Bukankah begitu?
Qian Kun berkata tidak setuju. Sekte Wanjianku penuh dengan orang-orang yang cakap dan ahli. Dia memang pilihan yang baik, tetapi bukan satu-satunya pilihan. Saat dia berbicara, dia melihat Qin Shen dan Lu Kexin bergegas membantu seperti kilat. Dia menghela napas lega, lalu berkata dengan bangga, selanjutnya, hati-hati. Menguasai, Lu Kexin berkata dengan terengah-engah. Aku sudah menunggumu. Liu Jinghong berkata dengan penuh harap. Baiklah, aku tahu apa yang harus kulakukan. Lu Kexin langsung mengerti. Melihat Sue Sanqian dan Master Vampir lainnya datang seperti air pasang, dia menyerang dengan tegas. Maka pada saat berikutnya, badan pedang 5 elemen, pedang asal primordial, pedang fusang 9 naga, pedang air berat 1 yuan, pedang api abadi primordial, dan pedang sirang 9 surga melesat keluar di bawah kendalinya dan menyerang Sue Sanqian dan yang lainnya bagaikan kilat. 3.000 darah tidaklah buruk. Bagaimanapun, dia memiliki tingkat kultivasi seorang abadi yang tersebar. Kekuatannya ada di sana, dan akan sulit membunuhnya secara instan bahkan dengan serangan diam-diam. Namun para penguasa vampir lainnya tidak seberuntung itu. Pedang 5 elemen dengan cepat menembus alis mereka dan membunuh mereka dengan satu serangan. Dalam waktu kurang dari beberapa putaran, lebih dari selusin vampir mati tragis di tempat. Memanfaatkan kesempatan ini, Lin Ruxin, Liu Churan, Song Yiren, Ling Ziki dan yang lainnya mendapatkan kembali kebebasan mereka satu demi satu. Segera setelah itu, di bawah komando Liu Jinghong, mereka bersepuluh berkumpul bersama dan sekali lagi bekerja sama untuk mendirikan formasi pedang pembunuh dewa dan penghancur langit. Kembali, 3.000 darah seperti menghadapi musuh besar. Setelah mencium bau kematian, dia melangkah mundur karena takut. Meskipun demikian, beberapa penguasa vampir yang keras kepala tetap menyerbu maju tanpa rasa takut, tetapi seringkali terbunuh berkeping-keping oleh energi pedang yang mengerikan sebelum mereka bisa mendekat. Datang lagi, aku yakin aku tidak bisa menghancurkanmu. Setelah menyipitkan matanya sejenak, Sue Sanqian mengumpulkan keberanian untuk melangkah maju. Wus, gayung bersambut, tetapi kali ini, Liu Jinghong dan yang lainnya, yang bersatu, menunjukkan kekuatan bertarung yang tak tertandingi. Ketika energi pedang tajam bertabrakan satu sama lain, darah 3.000 dikalahkan hanya dalam satu ronde. Untungnya, dia cepat dan melarikan diri tepat waktu, jika tidak, jika dia terkunci oleh energi pedang yang mengerikan, dia akan mati di sini bahkan jika dia hidup selama puluhan ribu tahun. Sungguh energi pedang yang mengerikan. Sue Sanqian memandang dengan ngeri, jantungnya berdebar kencang. Kamu tidak bisa melarikan diri. Lu Kexin berkata dengan tegas. Saat dia berbicara, pedang 5 elemen berubah menjadi 5 aliran cahaya dan menusuk bagai kilat. Kecepatannya bagaikan kilat, dan dalam sekejap Sue Sanqian yang belum pulih dari keterkejutannya, sekali lagi berada dalam situasi putus asa. Tidak bagus. Tak jauh dari situ, Ratu Darah Merah-Merah mengerutkan kening. Menurutnya, Wan Jianmen kuat di luar tetapi lemah di dalam dan tidak dapat menahan satu pukulan pun. Tetapi tidak seorang pun menyangka bahwa Sekte Wanjian yang biasanya pengecut akan menjadi begitu kuat. Tidak hanya memiliki kekuatan tempur yang luar biasa, tetapi juga sangat tangguh. Bahkan jika semua anggota klan darah elit dikerahkan, pertempuran tidak dapat diakhiri dalam 3 batang dupa. Yang membuatnya makin ngeri adalah formasi pedang di depannya yang dapat membunuh orang tanpa terlihat, begitu mengerikan. Bahkan dia, dengan pupil matanya yang berwarna ungu emas, dapat mencium aroma kematian yang kuat. Meski begitu, Hong Yanzi tetap acuh tak acuh. Sekalipun Sue Sanqian terjebak dalam formasi pedang penghancur surga pembunuh dewa dan nyawanya tergantung pada seutas benang, dia pura-pura tidak mendengar. Saat ini, yang ada di matanya hanyalah Qin Shen. Itu kamu. Qin Shen mengerutkan kening saat mata mereka bertemu. Jika kau tidak menghentikanku sejak awal, aku pasti sudah mengambil alih badannya sejak lama. Namun, meskipun begitu, aku tetap mendapatkan badan ini pada akhirnya. Hong Yanzi tersenyum bangga. Kalian para vampir benar-benar menyebabkan banyak kerugian bagi orang lain. 2 api berkobar di mata hitam itu. Yang satu adalah api hantu Netherworld, dan yang satu lagi adalah api langit pembakar kekacauan. Terlihat bahwa Qin Shen sangat marah karena Yang Yao dirasuki orang lain, dan dia bersumpah untuk membalaskan dendamnya. Merupakan suatu kehormatan bagimu untuk diperhatikan oleh klan darah kami.
Merupakan suatu kehormatan yang lebih besar bagimu untuk diperhatikan oleh Kaisar Darah kami. Tunduklah, teriak Hong Yanzi. Anda mungkin datang ke tempat yang salah. Qin Shen berkata dengan dingin. Seketika wajahnya berubah dingin, dan dia mengayunkan pedangnya tanpa ragu-ragu. Di bawah energi pedang yang tak tertandingi, Ratu Darah Hong Yanzi tidak berniat mengambil tindakan sendiri, dan Sue Wudao yang lebih tua dengan pupil ungu dan perak yang berjaga di samping melangkah maju tanpa ragu-ragu. Lawanmu adalah aku, Sue Wudao berkata dengan wajah garang. Kamu bisa mencobanya, Qin Shen berkata dengan marah. Tak jauh dari situ, Hong Yanzi berkata dengan suara nyaring, dia adalah target perjalanan kita. Kita harus membawanya pergi hari ini, apapun caranya. Begitu kata-kata itu diucapkan, para penguasa vampir yang bertarung dengan sengit di sekelilingnya tampak telah menerima perintah. Untuk sementara waktu, Qin Shen menjadi sasaran kritik publik. Setidaknya ada 10 master vampir yang mengelilinginya dan menyerangnya dengan ganas. Dikelilingi oleh musuh yang kuat, Qin Shen mengalami kesulitan. Belum lagi semakin banyak master vampir di sekitarnya, dia bahkan tidak bisa menangani Sue Wudao sendirian. Dihadapkan dengan kekuatan absolut, sekalipun ia memiliki kemampuan menggapai langit dan menembus bumi, ia tidak memiliki peluang untuk menunjukkannya, dan ia sudah berada dalam posisi pasif bahkan sebelum ia memulainya. Jadi setelah beberapa ronde, Qin Shen kalah telak. Melihat dia hampir pingsan dengan darah di sekujur badannya, kuilong api hitam yang berteriak ingin keluar berkata lagi dengan suara nyaring dan kuat, jangan pamer. 2 tinju tidak bisa mengalahkan 4 tangan. Biarkan aku keluar dan aku bisa berbagi sebagian tekanan untukmu. Benar sekali, kalau kau terus seperti ini mereka akan mengambil alih badanmu, kata serigala hantu Netherworld dengan cemas. Qin Shen tidak punya waktu untuk berbicara. Tiba-tiba, sebuah kepala berdarah menggelinding, mengejutkan Sue Wudao dan yang lainnya yang berada di tengah pengepungan gila-gilaan dan membuat mereka terkesiap. Itu kepala Blood Tree Tousan. Sulit dipercaya bahwa dia, seorang pria bermata ungu dan perak, dipenggal. Pada saat ini, bahkan Ratu Darah Hong Yanzi pun memperlihatkan ekspresi tertegun. Sungguh mengejutkan, tapi itu lebih menakutkan. Dia tidak menyangka bahwa formasi pedang pembunuh Dewa Penghancur Surga begitu mengerikan, bahkan bisa membunuh Sue Sanqian yang telah hidup puluhan ribu tahun. Anda harus tahu bahwa dia adalah pengembara abadi, dan pengembara abadi selama 7 kesengsaraan. Kau membunuhnya. Suara Hong Yanzi sedikit bergetar. Sesaat aura pembunuh menyeruak dari pupil matanya yang berwarna merah darah. Dia mengepalkan tangannya erat-erat, ingin secara pribadi membunuh Liu Jinghong dan yang lainnya untuk membalaskan dendam Sue Sanqian. Tetapi pada saat ini, beberapa aliran cahaya datang menderu-deru. Jika diperhatikan lebih teliti, orang-orang yang datang itu sebenarnya adalah sekelompok master dari Menara Wanxiang yang dipimpin oleh Tianjisi. Kemunculan mereka membawa begitu banyak tekanan kepada para vampir sehingga Hong Yanzi yang hendak membalas dendam harus berhenti. Jika kau pergi sekarang, aku bisa berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Dengan kedua tangan di belakang punggungnya, Tianjisi berdiri di udara dan memandang dengan dingin. Tianjisi, kita adalah teman lama. Bisakah kamu membantuku? Menoleh ke arah asal suara itu, Hong Yanzi bicara dengan nada bernegosiasi. Teman lama. Kok bisa ngomong gitu sih? Jangan fitnah aku. Tianjisi mensibir. Tidak ada diskusi sama sekali. Hong Yanzi berkata dengan wajah muram. Ras manusia dan ras darah tidak dapat didamaikan. Kami sudah berbelas kasih dengan tidak pergi ke Pulau Nether untuk membalas dendam. Kamu benar-benar berani datang ke benua Kyushu untuk bertindak liar. Tampaknya kami masih belum cukup kejam. Tianjisi berkata dengan kejam, dengan tatapan tajam dan penuh niat membunuh yang terpancar di mata hitamnya. Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, aku akan mengatakannya dengan terus terang. Jika kau mencoba menghentikanku hari ini, saat kita bertemu lagi di masa depan, kau dan Menara Wanxiang akan menjadi musuh klan vampirku. Hong Yanzi mengungkapkan taring unik klan vampir dan mengancam dengan kebencian. Sepertinya kita tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Kalau begitu, mari kita mulai. Kata Tianjisi dengan nada mendominasi. Wus, saat dia berbicara, semua orang di Menara Wanxiang menghunus pedang tajam mereka. Untuk sesaat, cahaya dingin terungkap, dan begitu Tianjisi memberi perintah, mereka akan menerkam dan mulai membunuh. Ini adalah kesempatan yang sangat langka, dan Qin Shen sangat dekat dengannya.
Hong Yanzi benar-benar tidak ingin melepaskannya. Namun saat dia ragu-ragu, beberapa berkas cahaya lagi terbang melintas bagai kilat. Mereka adalah Bacchus, Li Yanwu dan lainnya. Mereka telah kembali setelah mengalahkan iblis. Vampir, kalian sangat berani. Melihat banyaknya vampir ganas di bawah, Li Yanwu meraung dengan marah. Ayo pergi, permainan telah berakhir. Jika kamu tidak pergi sekarang, kamu akan mati. Memikirkan hal ini, Ratu Darah Hong Yanzi tidak berani ragu lagi dan segera memimpin klan darah untuk melarikan diri. Haruskah kita mengejar dan membunuh mereka? Melihat para vampir mundur seperti air pasang, pemimpin sekte Li Daoyi bertanya dengan marah. Tidak perlu, jangan mengejar musuh yang putus asa. Lagi pula, kita tidak akan mengalami banyak kerugian. Qin Shen berkata dengan tenang. Guru, mengapa Anda ada di sini? Sambil memegang labu berwarna ungu emas merah di tangannya, Dewa Anggur berjalan mendekat dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Kali ini kita semua berkat bantuan rahasia Menara Wanxiang. Jika mereka tidak memberitahu kita tepat waktu bahwa gerbang Wanjian telah diserbu, akibatnya akan sangat buruk, kata Liu Rulong yang abadi dengan rasa takut yang masih tersisa. Bantuan ini makin lama makin besar. Dionysus menggoda. Jangan merasa terbebani secara psikologis. Aku hanya bertindak demi Starcore. Tianjizi menyeringai. Inti bintang. Dionysus mengerutkan kening. Aku memberi Kapten Qian inti bintang beberapa waktu lalu. Qin Shen menjawab. Jadi begitulah. Bacchus mengangguk lega. Pada saat ini, Li Yanwu tiba-tiba berseru, Sue Sanqian. Apakah aku salah lihat? Mengapa kepala Sue Sanqian ada di sini? Semua orang dari Dugong Peak, dipimpin oleh adik perempuan kita, yang bergabung untuk membunuhnya. Melihat ini, Zhou Wanxiang segera melangkah maju dan menjawab. Bagaimana caramu melakukannya? Sue Sanqian ini setidaknya telah mencapai alam abadi 7 kesengsaraan. Bahkan jika aku mengambil tindakan, aku tidak yakin aku bisa mengalahkannya. Dewa Bacchus yang biasanya tidak peduli dengan urusan duniawi sangat terkejut dan sangat kesal dengan hal ini. Dia sudah lama tidak bersama Qin Shen, jadi wajar saja dia tidak tahu sama sekali tentang Jian Wudi yang mengajarkan formasi pedang pembunuh dewa dan penghancur langit. Kami tidak sebanding dengannya dalam pertarungan 1 lawan 1, tetapi kami memiliki beberapa keuntungan setelah membentuk formasi pedang pembunuh dewa dan penghancur surga. Sederhananya, kami berhasil mengejutkannya dan membunuhnya. Liu Jinghong menjelaskan dengan ringan. Jangan terlalu rendah hati. Aku sudah hidup sampai tua, tapi aku belum pernah melihat formasi pedang sekuat itu. Harus kuakui, sekte Wanjianmu benar-benar pandai menyembunyikannya. Qian Kun menggoda. Formasi pedang macam apa ini? Bahkan kau tidak tahu. Tianjizi berkata dengan heran. Saya memang belum pernah melihatnya, tapi ia sangat kuat dan mengerikan. Qian Kun memuji tanpa ragu. Itu adalah formasi pedang pembunuh dewa dan penghancur surga, yang kami peroleh secara kebetulan saat kami berlatih di makam kuno. Wajar saja kalau kamu belum pernah melihatnya. Liu Jinghong menghindari pertanyaan itu. Tentu saja, dia tidak mengatakan bahwa itu adalah tempat di mana Jian Wudi mengajarinya. Bagaimanapun, rahasia ini terlalu mengejutkan bagi Tianjizi, Qian Kun dan yang lainnya. Mengapa kamu kembali? Liu Rulong memandang Bacchus, Li Yanwu dan yang lainnya dengan penuh minat. Pertempuran sudah berakhir. Apalagi yang bisa kulakukan jika aku tidak kembali? Li Yanwu berkata dengan marah. Maksud saya, apa hasilnya? Liu Rulong terus bertanya. Tidak bisakah kau tahu dari ekspresi wajahku? Li Yanwu berkata dengan tidak senang. Ah, jadi, usaha kedua untuk mengalahkan iblis itu gagal lagi. Zhou Wanxiang terkejut. Semua ini karena sekte Lianshen yang sok suci. Namun, aku tidak menyangka bahwa sekte Zhou juga akan mengambil tindakan. Ini tidak terduga. Sambil menarik napas dalam-dalam, Li Yanwu berkata dengan marah. Memang ada kolusi di antara mereka. Liu Rulong berkata dengan wajah muram. Hasil pertempuran ini sudah ditentukan bahkan sebelum dimulai. 2 kegagalan berturut-turut dalam pertarungan melawan iblis telah memberikan dampak besar pada moral kerajaan naga kita. Namun, itu bukan tanpa manfaat. Tianjizi berkata penuh arti. Manfaat? Manfaat apa yang bisa didapat? Klan Sura semakin arogan. Bahkan Istana Taiji mengabaikan peringatan kita dan campur tangan lagi. Li Daoyi berkata dengan marah. Sekte Lianshen gagal mengalahkan iblis,
tetapi Sekte Wanjian berhasil menahan serangan klan darah. Dari atas ke bawah, tidakkah kau mengerti apa artinya ini? Tianjizi tersenyum penuh arti. Maksudmu, Sekte Wanjianku akan menggantikan Sekte Lianshan? Tidak mungkin. Badan Li Daoyi bergetar, dan dia begitu gembira bahkan suaranya pun bergetar. Ketika yang satu menang, yang lain kalah. Siapapun yang tidak bodoh dapat melihat apa artinya ini. Qian Kun menyeringai. Di sisi lain, Tianjizi melanjutkan, kemenangan Xiao Shen dalam kompetisi bela diri Jiushu hanyalah permulaan, yang berarti bahwa Sekte Lianshan secara bertahap jatuh dari altar. Dua kegagalan berturut-turut dalam gerakan pembasmi iblis telah membuktikan kepada dunia bahwa Sekte Lianshan tidak dapat bertahan lagi. Sebaliknya, Sekte Wanjian Anda memiliki sarana dan kekuatan untuk mengubah dunia, yang sungguh mengasyikkan. Setelah kata-kata ini diucapkan, Li Daoyi, Li Yanwu, Li Urulong, Zhou Wanxiang dan yang lainnya semuanya begitu bersemangat hingga mereka berbicara tidak jelas. Bagi mereka, kejutan itu datang begitu cepat sehingga mereka tidak punya waktu untuk bersiap. Dan inilah yang sedang mereka perjuangkan. Dari perubahan kuantitatif ke perubahan kualitatif. Qin Shen memainkan peran yang sangat diperlukan dalam kebangkitan Wan Jianmen dalam waktu yang singkat. Karena kemunculannya yang tiba-tiba, Wan Jianmen terlahir kembali dan dengan cepat menjadi kuat. Jadi ketika mereka melihatnya duduk di tangga berlumuran darah dan terengah-engah, Li Daoyi, Li Yanwu, Bacchus dan yang lainnya bergegas menghampirinya. Apa kabarmu? Li Daoyi bertanya dengan khawatir. Itu hanya luka ringan. Aku tidak akan mati. Qin Shen berkata dengan santai setelah menyimpan pedang pembunuh dewa. Saya telah aktif di benua Yuanwu selama bertahun-tahun, tetapi saya tidak pernah mengagumi siapapun. Namun, Anda memang telah membuat saya memandang Anda dengan mata baru. Izinkan saya mengatakan sesuatu yang mungkin tidak ingin didengar oleh Guru Li, tetapi berkat Andalah Wan Jianmen dapat bersinar. Qian Kun memuji tanpa ragu. Apa yang kau katakan itu benar. Sekte Wan Jianku juga sangat bangga memiliki murid seperti Xiao Shen. Li Daoyi menyeringai. Qin Shen terluka parah dalam pertempuran ini, jadi setelah mengobrol sebentar, Qin Shen mengasingkan diri. Para pengikut puncak Dui Gong yang dipimpin Liu Jinghong merasakan manisnya formasi pedang. Pada saat ini, dia sangat bersemangat dan berteriak-teriak untuk kembali ke puncak Feilai bersamanya untuk melanjutkan latihan. Pertarungan ini benar-benar mengubah mereka. Menggabungkan kekuatan untuk membunuh Sue San Qian adalah sesuatu yang tidak pernah berani mereka pikirkan sebelumnya, tetapi sekarang mereka telah melakukannya. Baru pada saat itulah mereka menyadari bahwa sekeram apapun formasi pedang pembunuh dewa penghancur langit itu, Jian tak terkalahkan yang menciptakannya bahkan jauh lebih kuat dan patut dipercaya. Rasanya seperti mimpi. Aku masih tidak percaya kita benar-benar bekerja sama untuk membunuh Blood Tree Tousan. Dia adalah tetua dari klan darah dengan pupil ungu dan perak. Dia adalah monster yang telah hidup selama puluhan ribu tahun. Berjalan di makam kuno, Lin Ruxin berkata dengan gembira, merasa sangat bersyukur. Kita baru mempelajari dasar-dasar formasi pedang pembunuh dewa penghancur surga ini, tetapi itu sudah cukup untuk membunuh darah 3000. Jika kita benar-benar dapat mempraktikkannya hingga tingkat tertinggi, betapa hebatnya itu. Liu Churan berkata dengan penuh harap. Setelah berlatih selama bertahun-tahun, ini adalah pertama kalinya saya menyadari bahwa ilmu pedang bisa begitu kuat. Ling Ziki berkata dengan ekspresi terharu. Para saudari senior membicarakannya, dan Qin Shen tersenyum lega. Itu dapat membuat mereka kuat dengan cepat, yang merupakan tujuan awal mendatangkan mereka. Guru Liu Jinghong berjalan berdampingan. Dibandingkan dengan semua kakak perempuan yang lebih tua, dialah satu-satunya yang tetap tenang. Xiao Shen, seberapa banyak yang kamu ketahui tentang pedang tak terkalahkan? Liu Jinghong bertanya secara proaktif. Identitasnya sangat misterius. Aku hanya tahu bahwa ilmu pedangnya luar biasa, dan dia ditekan oleh kekuatan hukum dan tidak dapat meninggalkan puncak Feilai. Qin Shen menjawab. Maksudmu dia tidak bisa datang ke dunia kita? Liu Jinghong sangat terkejut. Belum lagi datang ke sini, dia bahkan tidak bisa keluar dari puncak Feilai. Dia bahkan tidak berani pergi ke makam kuno yang hanya sepelemparan batu dari sini. Qin Shen berkata dengan santai. Mengapa demikian? Liu Jinghong bingung. Aku pernah membawanya keluar sebelumnya, tapi sebilah pedang datang dari udara dan melukai dia dengan pareh dalam sekejap. Penjelasannya adalah bahwa dia menjadi sasaran.
Kecuali dia bersembunyi di puncak Feilai dan tidak keluar, dia akan diserang oleh pedang hukum. Qin Shen berkata dengan serius. Kalau begitu aku merasa lega. Lagi pula, kultivasinya sangat mengerikan. Begitu dia keluar, dia pasti akan menjadi ancaman potensial bagi benua Yuanwu kita dan bahkan seluruh Yuanxing. Liu Jinghong berkata sambil mendesah lega. Jangan terlalu banyak berpikir. Hal yang paling mendesak bagimu adalah terus berlatih formasi pedang penghancur surga pembunuh dewa. Begitu kau mengolahnya hingga tingkat kesempurnaan yang agung, kita tidak akan takut lagi bahkan jika terjadi konflik dengan Sekte Zhou di masa mendatang. Qin Shen berkata dengan tatapan yang dalam. Apakah menurutmu suatu hari nanti di masa depan kita akan memiliki konflik dengan Sekte Zhou? Menolehkan kepalanya untuk melihat dengan serius, Liu Jinghong bertanya dengan cemas. Tidak seorang pun dapat memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan, tetapi selalu ada baiknya untuk membuat dirimu lebih kuat. Qin Shen berkata dengan santai. Selagi dia berbicara, puncak Feilai sudah dalam jangkauannya. Namun, saat Qin Shen dan yang lainnya hendak masuk, 4 aura menakutkan mendekat seperti hantu, membuat Shen Yike, Zhou Xiaoxiao dan yang lainnya takut, seakan-akan mereka tengah menghadapi musuh besar. Itu binatang penjaga makam. Namun yang mengejutkan adalah 4 binatang penjaga makam agung, Bixi, Jiuling Yuansheng, Banteng Ilahi 5 warna dan Guguk Neraka berkepala 3 semuanya muncul di sini. Di antara kerumunan, kecuali Qin Shen dan Lu Kexin, ini adalah pertama kalinya bagi mereka untuk melihat binatang penjaga makam secara langsung, jadi mereka semua menjadi gugup entah kenapa. Kok mereka ada di sini? Liu Jinghong bertanya seolah menghadapi musuh yang tangguh, sambil memegang pedang rat-rat. Jangan khawatir, aku memegang pedang Taiksu di tanganku. Mereka tidak berani menyerangku tanpa izin. Qin Shen berkata dengan percaya diri dengan sikap yang dewasa dan mantap. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Liu Jinghong bertanya. Kamu kembali dulu. Qin Shen berkata dengan tenang. Dia segera membuka penghalang puncak Feilai dan membiarkan mereka masuk dengan cepat. Di dalamnya dijaga pedang tak terkalahkan, jadi seberapa berani pun binatang penjaga makam ini, mereka tidak berani masuk. Kamu tidak datang. Melihat Qin Shen dan Lu Kexin tidak berniat masuk, Liu Jinghong berkata dengan cemas. Biar aku lihat dulu, jangan khawatir. Qin Shen berkata dengan tenang. Sambil berbicara, dia menatap Lu Kexin dengan serius, kamu seharusnya masuk bersama mereka. Lalu bagaimana jika sesuatu terjadi padamu? Aku ingin bersamamu. Lu Kexin tersenyum menawan. Qin Shen tidak terlalu melawan. Yang paling penting, 4 binatang penjaga makam ini tampaknya tidak berniat menyerang. Menurutmu apa yang mereka lakukan di sini pada saat yang sama? Sepertinya mereka tidak ada di sini untuk membunuh orang. Lu Kexin bergumam setelah melihat lebih dekat 4 binatang penjaga makam. Kita lihat saja, Qin Shen berkata dengan tenang. Pada titik ini, dia melirik 4 binatang penjaga makam dan berkata dengan acuh tak acuh, jika kalian baik-baik saja, aku akan pergi. Tunggu, Jiuling Yuansheng berbicara dalam bahasa manusia. Jika kau ingin mengatakan sesuatu, katakan saja. Sepertinya kita tidak punya kesamaan. Qin Shen berkata dengan arogan, sambil memegang pedang Taiksu. Ketika mereka benar-benar melihat pedang Taiksu, 4 binatang penjaga makam itu mundur 2 langkah karena kagum. Setelah beberapa saat, Jiuling Yuansheng mengumpulkan keberanian untuk berkata, kami di sini untuk menyelamatkan duniamu. Apa maksudmu? Qin Shen mengerutkan kening. Kamu juga tahu bahwa para dewa zaman dahulu dimakamkan di makam-makam kuno. Tempat ini dipenuhi darah, kejahatan, kebencian, dan yin. Meskipun kami, 4 penjaga makam agung, telah bekerja keras untuk membasmi iblis dan membasmi kejahatan selama bertahun-tahun, kami masih belum mampu mencegah lahirnya roh-roh pendendam. Baru 3 hari yang lalu, sebuah bentuk kehidupan yang kuat dan jahat lahir dari kebencian dan roh jahat. Meskipun kami berusaha sekuat tenaga untuk membunuhnya, keadaan tidak berjalan sesuai keinginan kami. Bentuk kehidupan itu telah menjadi begitu kuat sehingga kami tidak dapat membunuhnya bahkan jika kami bekerja sama. Kata Jiuling Yuansheng. Apakah kamu datang ke tempat yang salah? Kamu datang kepadaku untuk berhadapan dengan makhluk yang bahkan tidak dapat diatasi oleh 4 binatang penjaga makam. Kamu pasti bercanda. Qin Shen mensibir. Hanya kamu satu-satunya di seluruh makam prasejarah yang memiliki kemampuan untuk membunuhnya, kata Banteng Ilahi 5 warna dengan wajah serius.
Apa maksudmu? Qin Sen bertanya. Alasannya sangat sederhana. Pedang Taiksu yang kau sempurnakan merupakan ancaman yang mematikan baginya. Jiuling Yuansheng berkata dengan suara nyaring dan kuat. Qin Sen tetap diam. Melihat hal ini, biksi yang sedari tadi terdiam, seakan bisa melihat isi hati orang-orang dan berkata terus terang, jangan kira masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Kalau dia pergi ke duniamu, dia akan membawa malapetaka bagimu. Apakah kamu mengancamku? Qin Sen mengerutkan kening dengan tidak senang. Saya hanya mengatakan kebenaran, biksi berkata dengan tenang. Melihat suasana yang agak tegang, Jiuling Yuansheng dengan cepat melangkah maju dan berkata, bentuk kehidupan yang lahir pada awalnya hanyalah roh primordial, kemudian melahap roh jahat dan kebencian yang tak terhitung jumlahnya di makam prasejarah, dan mengembun menjadi badan fisik 3 hari yang lalu. Dari segi kultivasi saja, dia tidak sekuat itu sekarang. Dia setara dengan level kultivasimu di Void Realm. Namun, poin pentingnya adalah kita tidak bisa membunuhnya dengan cara kita saat ini. Pedang Taiksu adalah satu-satunya senjata ajaib yang bisa menahannya. Juga, jika dia lolos, dia bisa langsung melahap kultivasi orang lain untuk memperkuat dirinya. Jika saat itu benar-benar tiba, tidak seorang pun di duniamu akan mampu menghadapinya. Saat itu, akan ada jutaan mahiat dan darah mengalir sejauh ribuan mil. Ini bukan berlebihan. Di mana dia sekarang? Qin Sen bertanya dengan serius. Kami tidak tahu lokasi tepatnya, tapi kami bisa mengantarmu untuk menemukannya. Jiuling Yuansheng berkata dengan keras. Jangan khawatir dulu. Lu Kexin tiba-tiba berdiri. Dia tampaknya melihat petunjuknya, lalu berkata dengan serius, apa tujuanmu? Apa gunanya bagimu, binatang penjaga makam, jika kau membunuh roh pendendam itu? Sebagai binatang penjaga makam, sudah menjadi tanggung jawab kita untuk melindungi makam kuno. Manfaat apa yang bisa kita dapatkan dari ini? Guguk neraka berkepala 3 mengeluh dengan benar. Kau hebat sekali. Kalau begitu, biarkan dia berjuang sendiri. Lagi pula, itu tidak akan banyak berpengaruh padamu. Sambil memegang lengan Qin Sen, Lu Kexin berkata tidak setuju. Jika dia keluar, itu akan membawa bencana ke duniamu. Biksi menambahkan bahan bakar ke dalam api. Itu urusan kami dan tidak ada hubungannya denganmu. Lu Kexin berkata dengan keras kepala. Apakah kamu tidak takut dikritik oleh ribuan orang, kata banteng ilahi 5 warna dengan marah. Menggunakan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi. Apakah sesulit itu untuk membuatmu mengakui tujuanmu yang sebenarnya? Lu Kexin berkata dengan marah, lalu menambahkan, karena dia bisa membunuhnya di sini, dia secara alami akan bisa membunuhnya saat dia keluar. Setelah mengatakan ini, dia menarik Qin Sen dan hendak pergi. Baiklah, biar ku beritahu, roh pendendam itu mendapatkan harta karun paling jahat di surga, peti mah Tei Liantian, secara kebetulan. Jika kita mengizinkannya mengambil peti mah Tei Liantian, itu akan menjadi kelalaian tugas bagi kita, para binatang penjaga makam, dan itu akan menjadi dosa yang tak termaafkan. Jiuling Yuansheng berkata terus terang setelah menghela nafas. Peti mah Tei pemurnian surga. Jantung Qin Sen berdebar kencang. Sebagai putra kekacauan, dia tentu tahu reputasi peti mah Tei Liantian. Dikatakan bahwa peti mah Tei Liantian terbuat dari roh primordial, esensi dan darah Dao Agung, dan merupakan harta tak ternilai yang dapat disempurnakan oleh orang-orang suci Dao Surgawi. Bahkan jika seorang santo legendaris terperangkap di peti mah Tei Liantian, badan dan jiwanya akan hancur dan rohnya akan tersebar setelah 49 hari. Semua yang kukatakan itu benar. Dengan metodenya, ditambah kengerian peti mah Tei Liantian, jika dia tidak bisa dibunuh di sini, itu pasti akan membawa bencana ke seluruh alam semesta. Jiuling Yuansheng berkata dengan sungguh-sungguh. Aku tahu tujuanmu tidak sederhana. Lu Kexin berkata genit sambil mendengus dingin. Kita tidak bisa membiarkannya bertambah kuat. Kalau tidak, kita tidak akan bisa berbuat apa-apa padanya, kata banteng ilahi 5 warna dengan sungguh-sungguh. Bawa aku melihatnya, Qin Sen berkata dengan tenang setelah memikirkannya berulang kali. Lu Kexin ingin mengatakan sesuatu. Tapi sikap Qin Sen jelas. Dia ragu-ragu untuk berbicara dan akhirnya memilih untuk tetap diam. Silakan ikuti aku. Jiuling Yuansheng bergegas maju dengan ekspresi gembira di wajahnya. Biksi, banteng dewa 5 warna, dan guguk berkepala 3 dari neraka mengikuti dari belakang. Setelah Qin Sen dan Lu Kexin saling memandang,
mereka berpegangan tangan dan mengikuti dari belakang. Kami melaju secepat kilat. Karena mereka tidak mempunyai tujuan yang jelas, mereka mencari sambil berjalan, terus-menerus mempersempit cakupan. Kerja keras membuahkan hasil. Setelah 3 batang dupa, roh jahat hitam yang menyeramkan dan menakutkan membangkitkan kewaspadaan mereka dan diam-diam mengelilingi mereka. Ini dia, Jiuling Yuansheng berkata dengan suara rendah saat dia mendekat selangkah demi selangkah. Kami akan bertanggung jawab atas keterlibatan dan memaksanya untuk mengungkapkan kekurangannya, dan kalian akan mencari kesempatan untuk membunuhnya dengan pedang ether. Hanya ada satu kesempatan, jadi jangan menunjukkan belas kasihan, memperingatkan banteng ilahi 5 warna. Ayo kita lakukan. Qin Shen tanpa sadar mengeluarkan pedang Taiksu dan menunggu kesempatannya. Dalam sekejap, keempat binatang penjaga makam berubah menjadi angin dan guntur dan menerkam ke depan dengan kekuatan guntur. Hampir pada saat yang sama, roh jahat itu tampaknya telah mencium aroma kemah-teihan dan melawan balik dengan ganas tanpa rasa takut. Deng, den, 4-1. Roh pendendam itu langsung berada dalam situasi yang benar-benar pasif. Tetapi yang mengejutkan adalah dia tidak terlihat, memiliki berbagai postur, dan badan fisiknya dapat dibuang. Oleh karena itu, serangan keempat binatang penjaga makam itu tampak tak terhentikan, tetapi pada kenyataannya, mereka tidak mempunyai pengaruh dan tidak dapat menimbulkan ancaman nyata apapun kepadanya. Tidak ada gunanya, aku hanyalah makhluk halus. Bagaimana mungkin aku bisa dibunuh? Roh pendendam itu meraung penuh penghinaan, tidak menunjukkan rasa takut sekalipun dalam posisi yang kurang menguntungkan. Kamu bisa lahir dan bisa mati. Ini adalah siklus segala sesuatu, reinkarnasi kehidupan dan kemah-teihan. Tidak ada yang bisa menghindarinya kecuali orang suci. Meskipun kamu memang sangat aneh, kamu jelas tidak abadi. Jiuling Yuansheng berkata dengan tegas. Itu masuk akal, tapi setidaknya kau tidak bisa melakukan apapun padaku, kata roh pendendam itu dengan arogan. Jiuling Yuansheng tetap diam. Keempat binatang penjaga makam memiliki pengertian yang sangat baik dan bekerja sama satu sama lain secara diam-diam, menciptakan peluang bagi Qin Shen untuk mengambil tindakan. Setelah beberapa waktu, roh pendendam itu mengungkapkan kelemahan antara serangan dan pertahanan. Para penjaga makam menantikan saat ini dan mereka semua meraung dengan marah. Dalam sekejap, setelah menerima sinyal, Qin Shen mencengkeram pedang Taiksu erat-erat di kedua tangan, dan dengan bantuan formasi percepatan waktu, dia menerkamnya, bersumpah untuk membunuhnya dengan satu pedang. Wush! Setiap gerakan adalah gerakan memah-teikan. Menghadapi bentuk kehidupan aneh seperti itu, Qin Shen tanpa ragu menggunakan kehancuran besar untuk menyapu bersihnya. Tiba-tiba langit terbuka dan bumi retak. Kemanapun pedang itu menunjuk, awan di langit terbelah dua, dan ngarai yang luas terbelah di makam kuno itu, yang langsung meluas hingga ke ujung pandangan. Hah! Keempat binatang penjaga makam memiliki pengetahuan yang sangat terbatas tentang Qin Shen. Dengan kata lain, selain pedang Taiksu, mereka memandang rendah Qin Shen. Bagaimanapun, dia hanya seekor semut di alam istana ungu. Tidak peduli seberapa kuatnya dia, bagaimana dia bisa. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Tetapi pada saat ini, ketika melihat pemandangan yang menggetarkan bumi dan menggetarkan jiwa ini, bukan hanya roh-roh pendendam yang terkejut, tetapi keempat binatang penjaga makam juga semuanya memperlihatkan ekspresi keheranan. Energi pedang ini begitu kuat hingga menantang surga. Tentu saja roh yang sombong dan pendendam itu terkejut. Energi pedang yang mengerikan dari pedang Taiksu menyerangnya dengan akurat, langsung menghancurkan badan dan jiwanya dan mengubahnya menjadi ketiadaan. Setelah beberapa saat, ketika semuanya kembali tenang, Bixi, Jiuling Yuansheng, banteng ilahi 5 warna, dan guguk neraka berkepala 3 semuanya memandang dengan penuh kekaguman, terlalu terkejut untuk berbicara. Kemah-teihan, aku tidak mengecewakanmu, kan? Qin Shen berkata dengan bangga setelah menyimpan pedang Taiksu. Siapa kamu? Kenapa kamu punya ilmu pedang yang begitu hebat? Bixi bertanya dengan takut. Itu hanya serangan pedang biasa, tidak ada yang perlu dikejutkan. Qin Shen berkata dengan tenang. Tidak heran kau mampu menaklukkan pedang Taiksu. Sekarang aku akhirnya mengerti. Jiuling Yuansheng berkata dengan kaget. Aku masih ada urusan. Kalau kalian baik-baik saja, aku pergi dulu. Qin Shen berkata dengan santai setelah melirik keempat binatang penjaga makam. Tunggu, peti mah Tei Liantian ada di sini. Tiba-tiba banteng Dewa 5 warna itu berseru.
Semua orang segera menoleh ke arah suara itu dan melihat peti mah teh berwarna hitam tergeletak diam di dalam debu. Ada ukiran-ukiran misterius yang terukir di sekeliling peti mah teh, yang sulit dipahami, dan ada roh jahat berwarna hitam pekat yang berkeliaran di sekitarnya, membuat orang tidak berani mendekatinya dengan mudah. Benar sekali, ini adalah harta karun paling ganas di surga, peti mah teh Liantian. Akhirnya kita bisa menyimpannya, kata guguk neraka berkepala 3 dengan lega. Saat mereka sedang berbincang, tepat saat mereka mencoba untuk mendekat, Jiuling Yuansheng tiba-tiba terlihat seperti menyadari sesuatu, lalu berseru, "Oh tidak, peti mah teh Liantian ini bukannya tidak bertuan. Roh pendendam itu tidak mah teh. Dia bersembunyi di dalamnya." Bersambung.